Halo, assalamualaikum. Selamat datang di dapur Mami. Hari ini kita mau masak bahan atau sambal untuk bikin tom yum. Nah, ini nanti sambal ini juga bisa dipakai untuk nasi goreng tom yum atau untuk masakan lainnya yang berbahan dasar bumbu tom yum. Bahannya mudah, gampang didapat, sederhana, tetapi nanti hasilnya jadi nyus gitu ya. Pokoknya seger, enak sekali. Jadi sudah saya siapkan di sini ada cabai merah teropong dan juga cabai keriting. Kalau mau tambah pedas bisa ditambah cabai rawit merah. Kemudian ini ada udang yang saya ambil ekor dan kepalanya, tetapi saya rebus dulu nanti sebagai bahan tambahan yang akan kita campur dengan bumbu halus. Kemudian bumbu halus lainnya ada bawang putih, bawang merah, kemudian ada lengkuas, ada jahe. Ini jahenya agak banyak ya karena nanti kan isiannya itu kan serba seafood, serba ikan gitu ya. Dan kemudian juga ada serai, ini kita ambil yang putihnya agak banyak serainya karena memang untuk bumbu ini rasa serainya memang harus terasa. Kemudian ada daun jeruk dan juga ada terasi bakar. Nah ini teman-teman ya, jadi kalau bikin bumbu seperti ini biasanya ada dua versi. Yang pertama itu nanti bumbu halusnya itu hanya cabai merah, kemudian kita gongso ya, kita blender, kita gongso. Kemudian nanti bumbu-bumbu yang seperti ini bisa diulek atau bisa dicoper atau dihaluskan atau bisa diiris gitu ya. Jadi ada dua versi, tapi kalau saya lebih prefer untuk kita haluskan semua, jadi nanti akan terasa lebih enak gitu ya, jadi menyatu semua. Nah ini bumbu-bumbu ini akan saya masukkan ke dalam blender boleh, ke dalam chopper boleh ya, monggo saja silahkan. Ini ada cabai, saya masukkan ke sini. Kemudian ini eh, ada udang, kulit dan kepala dan ekornya. Ini kita masukkan di sini. Kemudian bumbu-bumbunya. Ini ada bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, dan juga serai, daun jeruk. Ini masuk semua. Ini pakai tangan saya ya, tangan saya sudah bersih. Nah, kita masukkan semua di sini. Ini kalau mau pakai chopper boleh, pakai blender boleh, monggo silahkan ya. Dan ini saya bikin agak banyak sekalian karena memang akan kita pakai untuk stok gitu ya. Kemudian kita campurkan juga terasi. Kalau nggak suka juga boleh di skip ya, tapi ini tambah enak nanti bumbunya ya. Nah ini akan saya haluskan, saya blender dulu, kemudian nanti baru kita gongso. Nah, ini setelah dihaluskan bumbunya seperti ini ya. Kemudian ini akan saya tumis, dan ketika kita menumis bumbu ini harus hati-hati karena kan tadi kita waktu menghaluskan ini ada airnya ya. Jadi pada saat kita menumis nanti akan kita hilangkan semua kadar airnya. Jadi saya menggunakan minyak agak banyak. Jadi nanti eh, airnya ini akan hilang dan bumbu akan matang. Nah, tanda bumbunya matang nanti akan berubah warna. Kalau sekarang ini kan seperti kuning gitu ya. Biasanya kalau sudah matang, ini kelihatan akan menjadi agak tua gitu ya, merah tua gitu. Dan satu rahasia ketika kita membuat bumbu tom yum, biar bumbunya enak memang cabenya harus direbus ya. Jangan digoreng, direbus ini akan mengeluarkan warna merahnya dengan cantik. Ini akan saya tumis dulu sebentar, kemudian nanti akan kita tambahkan bumbu-bumbu lainnya. Nah ini teman-teman, bumbu tom yumnya sudah saya masukkan ke dalam wajan. Sudah saya beri minyak, agak banyak minyaknya. Ini akan kita gongso sampai berubah warna, kemudian juga kadar airnya berkurang atau sama sekali tidak ada kadar airnya ya. Nanti akan berubah warna menjadi agak pekat gitu ya. Nah ini merahnya bagus ya karena tadi kan cabenya kita rebus dulu gitu ya. Ini kita masak dulu sebentar sambil kita hilangkan kadar airnya. Setelah itu kita masak lagi sampai tanak karena ini akan dipakai untuk bumbu stok
tom yum ya, jadi akan kita masak agak lama, harus bersabar. Nanti setelah mendidih baru akan saya tambahkan gula pasir, kemudian garam, micin juga boleh ya, kalau nggak suka juga boleh di skip. Dan juga kaldu bubuk, saya biasanya pakai kaldu bubuk yang sapi ya, tapi kalau mau pakai yang ayam juga boleh, silahkan saja. Dan yang penting adalah saya gunakan minyak ikan, saya pakai minyak ikannya cap merak, ini enak ya. Jadi kalau bumbu tomnya memang identik dengan kecap ikan ya, karena kan kita nanti akan masukkan aneka seafood ke dalam bumbu ini, jadi nanti harus berasa semua bumbu-bumbunya. Ini akan saya masak dulu sampai tanak. Nanti setelah kadar airnya berkurang baru saya tambahkan bumbu-bumbu lainnya ya. Ya teman-teman, ini tadi kan kepala dan ekor udangnya saya blender sekalian ya. Jadi ini bumbunya begitu mendidih seperti ini sudah berasa sekali udangnya ya. Jadi memang tom yum itu identik dengan kecap ikan dan juga udang ya. Tapi kalau nggak suka udang boleh di skip, boleh diganti ayam, kuah ayam gitu ya. Tapi kalau tom yum memang harus pakai udang gitu ya. Jadi mulai mendidih, saya akan masak sampai dia hilang kadar airnya dulu. Tambahkan kecap ikan ya, jadi kecap ikan ini menurut saya wajib ya, jadi kita berikan secukupnya dulu. Kemudian saya berikan kaldu bubuk, saya pakai 2 karena memang bumbunya banyak ya. Ini saya pakai kaldu bubuk sapi, kemudian ada garam. Ini garam kita hati-hati sedikit dulu karena kita masak ke dalam waktu lama, takutnya nanti keasinan. Bumbu lainnya micin, kalau nggak suka boleh di skip. Kemudian saya tambahkan juga gula pasir ya. Nah ini nanti setengah matangnya kita cicip dulu, mana yang kurang, mana kurang asin, kurang manis, atau mungkin kurang bumbu lainnya kita tambahkan ya. Aduh ini baunya sudah enak sekali, terasa sekali udangnya. Jadi kalau ada yang mungkin masak tom yum ini udangnya di blendernya itu masih mentah gitu ya, tapi kalau saya justru saya rebus dulu udangnya, kemudian airnya jangan kita buang, nanti bisa kita pakai untuk kuah tom yumnya ya. Ini tambah enak, tambah gurih, tambah lezat. Oke, kita keringkan dulu sampai dia matang betul-betul tanak. Nah ini teman-teman, ini biasanya kalau kita masak bumbu, waktu kita blender ada airnya dan kemudian bercampur dengan minyak, biasanya dia akan meletup-letup seperti ini ya. Biar gak kotor itu dinding dapurnya, ini saya kasih irik ya. Jadi meletup-meletupnya biar diiriknya aja. Ini sudah kelihatan agak matang, tapi saya masih pengen sampai tanak betul, biar nanti ketika kita simpan ini awet ya. Dan cara penyimpanannya tentunya harus kita dinginkan dulu sebelum kita masukkan ke dalam wadah kedap udara ataupun ke dalam jar kaca gitu ya, biasanya saya gitu. Akan saya masak dulu sampai kering. Nah ini teman-teman, ini sudah setengah matang kalau menurut saya ya. Jadi kalau menurut saya ini belum matang sekali, belum tanak, jadi masih akan saya masak dulu sampai ini ya. Kalau kita mau lihat bumbu kita sudah tanak atau sudah matang betul, ini gelembung-gelembung seperti ini nanti sudah hilang ya. Ini masih muncul karena masih ada airnya di dalamnya ya. Jadi airnya itu belum habis sama sekali. Jadi akan kita gongso terus, jangan lupa Bu digongsreng seperti ini ya, nanti tidak gosong di bawahnya. Ini nanti lama-lama yang
gelembung-gelembung air nanti akan hilang. Nah itu tandanya nanti bumbunya sudah matang. Dan ini sudah saya icip, sudah endul, enak sekali. Ini tadi saya tambahin kecap ikan sedikit ya, jadi biar lebih berasa. Dan ini sudah cocok marucok untuk bumbu dasar tom yum ya. Ini untuk nasi goreng seafood juga boleh, monggo silakan, tinggal ditambahin nasi dan juga seafood ya. Nanti tinggal cemplung sudah jadi. Ini mau awet silahkan didiamkan dulu, nanti kalau sudah matang sampai dingin betul ya. Kemudian jangan lupa wadahnya, kalau kita pakai jar kaca yang dari bahan kaca, kita sterilkan dulu ya. Jarnya kita sterilkan dulu. Kalau tidak punya alat untuk sterilisasi, kita pakai air saja, kita didihkan, kemudian botolnya kita masukkan sekaligus tutupnya, kemudian kita keluarkan dengan dijepit gitu ya, jangan sampai bersentuhan lagi. Nah sudah bisa untuk menyimpan bumbu ini dalam waktu yang lama. Oke, saya matangkan dulu ya, sebentar lagi. Kalau sudah ini bubble-bubblenya ini sudah mulai hilang, ini sudah tinggal sedikit lagi biar nanti menjadi lebih panas lagi gitu ya. Oke, ini sudah matang, gelembung airnya sudah tidak ada, kemudian sudah muncul minyak-minyak di sini ya. Ini sudah mulai minyaknya sudah keluar, ini tandanya bumbunya sudah matang. Nah ini akan saya diamkan dulu sampai adem, baru nanti saya masukkan ke dalam wadah untuk dikemas. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya hari ini. Ini bumbu tom yum, bumbu dasar ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video lainnya. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.